Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syara Belita dengan NPM A1M022-004, Prodi Pendidikan IPA dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliran pesawat. Saya akan menjelaskan mengenai nativisme. Apa itu nativisme? Aliran teori nativisme ini dipelopori oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Arthur Schopenhauer yang hidup pada abad ke-19, dilahirkan tahun 1788 dan meninggal dunia tahun 860. Teori ini merupakan kebalikan dari teori tabula rasa yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, pembawaan yang hanya ditentukan oleh pembawaannya sendiri-sendiri. Pembawaanlah yang maha kuasa yang menentukan perkembangan anak. Lingkungan sama sekali tidak bisa mempengaruhi apalagi membentuk kepribadian anak. Jika pembawaan jahat akan menjadi jahat, jika pembawaan baik akan menjadi baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari teori nativisme. Nativisme pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer. Ia adalah filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Ini saya akan menjelaskan faktor-faktor nativisme yang terdiri dari 3, yaitu faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya, jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi yang presentasinya besar. Yang kedua, yaitu faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, yaitu faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangannya secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersifat energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimiliki. Saya akan menjelaskan realisme. Realisme dikemukakan oleh Aristoteles dan lain-lain. Merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi 2 bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak dan di pihak lainnya adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Saya akan menjelaskan mengenai materialisme. Materialisme dikemukakan oleh Demokritos, berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, atau supranatural. Menurut aliran filsafat, materialisme asal sifat dan hakikat dari semua keberadaan adalah materi. Paham materialisme tidak mengakui adanya Tuhan. Tidak ada bab tentang Tuhan. Kalaupun ada, maka dicacilah manusia yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu pragmatisme. Pragmatisme dikemukakan oleh John Dewey, Carl Sandry, dan lain-lain. Dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan perennialisme yang dikemukakan oleh Robert Maynard Hutchinson dan Mortimer Adler. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Selanjutnya yaitu rekonstruksionisme yang dikemukakan oleh Karl Limpard. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresisme. Gerakan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Rekonstruksionisme ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Ini saya akan menjelaskan mengenai positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Yaitu komunisme. Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia. Selain kapitalisme dan ideologi lainnya, komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan menyampingkan buruh. Selanjutnya yaitu kapitalisme yang dikemukakan oleh Karl Marx. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang tidak diterima secara luas. Selanjutnya yaitu naturalisme yang dikemukakan oleh John Dewey. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah natural telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natur adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah sebaliknya dari istilah subnaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada wujud di atas atau di luar alam. Individualisme. Individualisme merupakan satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bersama, bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi. Mereka menentang campur tangan luar dari masyarakat dan negara. Oleh karena itu, individualisme menentang segala pendapat yang meletakkan kumpulan atau kelompok lebih penting dari seorang individu yang ternyata asas bagi masyarakat.